Salam hormat NKRI harga mati. Ini kita dengar nih bagaimana wawancara di Metro TV nih, Metro TV. Ketua BEM UI masih dengan dia, juga dengan beberapa presenternya. Termasuk salah satunya itu adalah Abdur. Ini juga orang NTT, dia di NTT. Tapi aneh, entah apa yang dia rasakan, mungkin sudah terpengaruh dengan orang-orang yang sangat membenci Jokowi. Tapi satu saya ingin katakan kepada ketua BEM UI ini, bahwa seperti ente mahasiswa begini, wah itu dianggap sangat remeh sekali, sangat kecil banget, seperti yang dilakukan oleh Rocky Gerung. Itu kecil sekali tuh orang-orang seperti kalian itu. Lalu kalian mengatakan seperti hal begitu, waduh, tidak ada lawannya, tidak ada bandingnya kalian dengan Jokowi itu. Jokowi ini sekarang lawannya siapa tuh sekarang? Siapa yang dia tantang? Siapa yang diberani lawan? Tapi semua hanya untuk kesejahteraan masyarakatnya. Nah, kalau kalian berani melawan Jokowi, tapi untuk kepentingan siapa coba? Kepentingan siapa yang kalian perjuangkan? Jokowi ini lawan orang-orang dari dunia yang sangat-sangat mengerikan ini. Tetapi dia berani melawan mereka. Tetapi kenapa dia berani? Karena untuk kesejahteraan masyarakatnya. Dan dari semua presiden, selain presiden kita yang pertama Soekarno, ya, ini adalah presiden ke-7 kita ini yang sangat luar biasa. Coba kita dengar ya, apa ini yang dikatakan oleh ketua BEM UI. Silakan duduk. Jadi Mas Melki ini juga sempat menggemparkan. Betul, ya Dur ya? Karena statementnya dia yang mengatakan kayak ini Pak Presiden mau turun dengan normal-normal saja atau dengan berdarah-darah gitu ya, kurang lebih. Itu Abdur tuh, orang NTT itu. Apa maksudnya? Anda mengancam presidennya Anda ya? Waduh. Ya, karena duit ya mungkin. Kalau saya kan kuliah di Fakultas Hukum UI. Ya. Semester sekarang 3 sarjana hukum nih. Sekarang lagi skripsian. Saya doang nih guru di sini nih. Saya mundur ah. Ajarin kali gitu Pak. Jadi kalau kita kuliah di Fakultas Hukum, kita tahu dong kita harus betul-betul berpihak pada sesuatu yang legal. Presiden itu sesuatu yang legal gitu. Dan oleh karena itu kita pengen Presiden Jokowi betul-betul mengakhiri kekuasaannya dengan legal. Mengakhiri kekuasaan secara legal. Lalu siapa yang harus kalian percayakan itu untuk menggantikan posisi dia untuk menjadi seorang presiden yang benar-benar berani? Berani untuk siapa? Berani untuk masyarakatnya. Dirimu berani untuk siapa tuh coba? Masyarakat mana yang kau bela coba? Goblok. 2024 dan mengakhirinya dengan baik, dengan soft landing. Saya peringatkan Pak Jokowi di kesempatan tersebut, Pak Jokowi harus soft landing, harus berakhir dengan baik, jangan sampai berakhir dengan tidak baik, berakhir dengan berdarah-darah. Berakhir dengan baiknya bagaimana? Dengan menjaga demokrasi, dengan menjaga hak asasi manusia, menjaga due process of law. Begitu mungkin. Ini keren cadas. Keren cadas saya ini ya. Keren cadas. Tapi nggak ada maksud memang untuk mengancam atau apa tuh enggak? Bukan mengancam, memperingatkan Pak Jokowi. Ya. Dia memperingatkan seorang presiden Jokowi yang seperti ini. Sekarang saya akan tunjukkan ya, bagaimana kehebatan, kemampuan, keberanian seorang presiden Jokowi itu ya. Dirimu itu mahasiswa tuh nggak ada apa-apanya kalau dibanding keberanian Jokowi ya. Untuk meleserkan diri Anda atau seperti Rocky, nggak ada apa-apanya tuh kalian. Nih sekarang saya akan tontonkan kepada kalian bagaimana keberanian seorang Jokowi, bagaimana kehebatan seorang Jokowi menghadapi kelas-kelas kayak kalian tuh kecil tuh bagi dia. Mending dia kerja. Ini sudah digugat sama Uni Eropa. Gugat di WTO. Tapi ini juga kita hadapi, ngapain kita takut? Barang-barang kita, nikel-nikel kita, mau kita ekspor mau enggak kan suka-suka kita. Dulu zaman VOC, zaman company, itu ada yang namanya kerja paksa. Ada yang namanya tanam paksa. Zaman modern ini muncul lagi ekspor pasar. Presiden Joko Widodo merupakan salah satu presiden yang paling dicintai oleh rakyat Indonesia. Hal itu tak lepas dari kesederhanaannya yang selalu menyatu dengan rakyat.
khususnya rakyat kecil. Namun di balik keramahan dan kesederhanaannya, Jokowi ternyata memiliki keberanian dan ketegasan yang luar biasa. Tak ada rasa takut sedikit pun, meski harus berhadapan dengan negara paling berpengaruh di muka bumi ini. Jokowi akan terus melawan hingga berdarah-darah demi membela rakyat dan membawa Indonesia menjadi negara maju. Berikut ini adalah bukti nyata kalau Jokowi sudah tidak memiliki urat takut. Jokowi tanpa rasa takut melawan Uni Eropa demi membawa Indonesia menjadi negara maju. Melalui peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2014, Jokowi mulai memberlakukan larangan ekspor sumber daya alam Indonesia ke luar negeri. Hal itu dilakukan Presiden Jokowi sebagai komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan industri pengolahan sumber daya alam di dalam negeri. Komitmen itu dimulai Jokowi dengan memberlakukan larangan ekspor biji nikel sejak 1 Januari 2020 silam. Tapi sebelum kita bahas pokok utamanya, kita harus ngerti dulu apa itu nikel. Dan seberapa penting sih nikel ini bagi industri dunia? Indonesia adalah negara penghasil nikel terbesar di dunia. Bayangkan, 30% cadangan nikel di seluruh dunia ini berada di tanah Indonesia. Nikel umumnya dipakai sebagai bahan baku untuk produksi 3 jenis barang, yaitu stainless steel, 3D printing, dan yang paling menjanjikan adalah untuk produksi baterai kendaraan listrik. Bayangkan, untuk memenuhi produksi baterai ponsel dan alat elektronik yang memakai sistem charging, nikel sudah menjadi primadona di pasar dunia. Apalagi jika nantinya dunia beralih ke kendaraan listrik akibat krisis energi, maka bisa dipastikan negara yang memiliki cadangan nikel besar seperti Indonesia berpotensi menghasilkan cuan yang gila-gilaan. Namun yang jadi masalahnya adalah kita memang kaya akan nikel, tapi Indonesia belum cukup mampu untuk mengolah nikel menjadi produk jadi. Itulah kenapa sejak zaman dulu Indonesia selalu ekspor nikel mentah ke Cina dan Uni Eropa. Karena memang Indonesia belum memiliki SDM untuk mengolahnya. Dan yang paling mirisnya lagi, Indonesia ekspor nikel mentah untuk diproses di Eropa dan Cina, lalu setelah jadi, kita beli produknya untuk memenuhi kebutuhan di Indonesia dengan harga yang fantastis. Sehingga berdampak pada ekonomi Indonesia yang tidak mengalami kemajuan. Padahal kita memiliki komoditas primadona dunia, yaitu nikel. Inilah yang mendorong Presiden Jokowi untuk memberlakukan hilirisasi dan melarang ekspor biji nikel mentah ke luar negeri. Lalu, apa itu hilirisasi? Hilirisasi adalah upaya menarik investor luar negeri untuk membuka smelter perusahaan mereka di Indonesia. Sehingga nantinya yang akan diekspor itu bukan lagi bahan baku, melainkan bahan jadi. Hal itu akan mendongkrak devisa negara hingga berpuluh kali lipat daripada hanya sekedar ekspor bahan mentah. Secara logikanya, perusahaan yang mengolah biji nikel menjadi barang jadi akan berada di Indonesia. Sehingga akan menyerap tenaga kerja Indonesia untuk mengurangi angka pengangguran. Indonesia juga akan mendapatkan pajak dari perusahaan nikel tersebut, termasuk pajak ekspor ketika barang dikirim ke luar negeri. Sementara di sisi lain, Indonesia akan mengirit budget karena barang jadi yang kita butuhkan sudah tersedia di dalam negeri. Selain mendapatkan keuntungan di segi pendapatan negara, Indonesia juga bisa transfer ilmu dari perusahaan tersebut untuk mengembangkan SDM kita. Hingga nantinya, Indonesia akan semakin kompeten untuk mengelola nikel kita sendiri. Hilirisasi akan terus kita lanjutkan dengan turunan produk yang lebih banyak dan lebih bervariatif. Hal ini akan membuka investasi yang lebih besar dan membuka lapangan kerja yang semakin banyak. Namun setelah larangan ekspor biji nikel diberlakukan, sejauh ini baru Cina yang mau mengikuti aturan hilirisasi yang diberlakukan pemerintah. Cina bersedia membangun semester perusahaan mereka di Sulawesi pada tahun 2021 lalu, yang saat ini sudah mulai beroperasi. Sementara Uni Eropa masih terus menolak permintaan hilirisasi Indonesia. Mereka terus mendesak Indonesia untuk membuka kembali ekspor biji nikel ke Eropa, bahkan sampai menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia WTO. Artinya apa? Kalau tambang ya kita jangan jadi hanya tukang gali saja. Anugerah yang diberikan Allah kepada kita betul-betul sangat luar biasa besarnya. Tapi kalau kita hanya tukang gali kemudian kita kirim keluar, mereka
buat smelter di sana, kemudian dijadikan barang setengah jadi atau barang jadi, kemudian kembali ke sini kita beli. Inilah yang sedikit demi sedikit, tahap demi tahap harus mulai kita hilangkan. Meski digugat ke WTO, Presiden Jokowi tetap tidak mundur sejengkal apapun. Jokowi langsung memerintahkan menterinya untuk mengajukan banding. Sehingga kita stop yang namanya ekspor bahan mentah nikel. Tapi digugat ke WTO, nggak apa-apa, kita hadapi. Kalau ada yang gugat nggak apa-apa. Jangan kita digugat juga grogi, enggak. Ya kita hadapi, karena memang kita ingin bahan-bahan mentah kita ini ada added value-nya, ada nilai tambahnya. Karena apa? Kalau ada industri, ada manufaktur, ada hilirisasi, yang terjadi apa? Lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya akan terbuka. Dengan mempertimbangkan kelangsungan industri di Eropa, WTO akhirnya memenangkan gugatan Uni Eropa dan mendesak Indonesia untuk mencabut larangan ekspor biji nikel tersebut. Namun, lagi-lagi, Presiden Jokowi menunjukkan kalau dirinya bukanlah orang yang gampang menyerah. Jokowi kembali memerintahkan menterinya untuk mengajukan banding. Bahkan Jokowi mengatakan, kita tidak akan menyerah, kita akan terus banding, dan banding lagi, sampai kita menang. Para pemimpin yang saya hormati, saya harus mengatakan bahwa kemitraan kita tidak semuanya baik-baik saja. Banyak perbedaan yang harus kita selesaikan. Oleh sebab itu, jika ingin kita membangun sebuah kemitraan yang lebih baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan. Dulu zaman VOC, zaman company, itu ada yang namanya kerja paksa. Ada yang namanya tanam paksa. Zaman modern ini muncul lagi ekspor paksa. Ekspor paksa. Kita dipaksa untuk ekspor. Ini barang kita kok. Memang, saya sampaikan kemarin kita kalah. Tapi apa kita langsung pengen berhenti saja? Enggak. Sampaikan pada Menteri banding urusan itu. Apakah tidak ada rasa ketakutan gitu dari Bapak Jokowi untuk menghadapi negara-negara Uni Eropa? Ya, bukan hanya dari Uni Eropa saja, dari negara lain juga sama, ada tekanan-tekanan. Kemudian kita juga digugat di WTO, ya nggak apa-apa, digugat kita hadapi, meskipun kemarin juga kalah kita, tapi ya tetap maju terus. Setelah kemarin kita stop nikel, kita lanjutkan lagi ke stop boksit. Nanti sebentar lagi ini baru kita kalkulasi lagi, stop tembaga. Nah, kita kalau nggak konsisten, nggak berani maju terus, ditekan kemudian kita mundur lagi, kita takut. Sampai kapanpun negara ini tidak akan menjadi negara maju. Perjuangan Jokowi melawan negara-negara maju Uni Eropa cukup membuktikan kalau Jokowi rela mati demi memperjuangkan rakyatnya. Sebenarnya masih ada banyak bukti lain kalau Jokowi tak pernah takut pada siapapun dan negara manapun. Hanya satu yang ia takutkan, yaitu rakyat yang dicintainya tidak mendapatkan hak yang sewajarnya sebagai warga negara Indonesia. Jadi seperti ente itu ya, aduh, ente itu anak kecil ya, termasuk sama si bapakmu tuh mungkin si Rocky Gerung itu yang jomblo kecil tuh, nggak ada pengaruh, nggak ada papanya itu. Mending dihadapin orang-orang yang seperti tadi daripada ngadepin ente-ente itu. Jadi bukan masalah dianggap demokrasi lalu bukan dianggap bilang mengkritik lalu dilarang, tidak, dia tidak menggubris soal itu. Tapi yang menggubris dengan soal itu mungkin ada yang lain. Kalau Pak Jokowi sendiri dia tidak menganggap itu sama sekali, karena itu tidak ada apa-apanya, itu tidak ada level apa-apa, tidak ada gunanya hadapin kalian seperti itu. Mending dihadapin orang-orang yang seperti tadi itu,
orang-orang dunia tadi itu, orang-orang Uni Eropa tadi itu yang lebih penting tuh. Itu hadapin itu baru berkelas lah. Tapi kalau ngadapin kalian itu nggak ada apa-apanya. Walaupun sudah dikatakan oleh Soekarno, presiden pertama kita, bahwa kalau di zaman dia berperang melawan penjajah, tapi kalau di zaman setelah dia, kita melawan bangsa kita sendiri. Ya, kalian itu lihat itu bagaimana ketika Rocky Gerung keluar dari dari sidang pertama perdananya dia itu, bagaimana ada mama-mama yang menghadang dia lalu mengatakan, kamu ini yang merusak, memecahkan bangsa ini, kamu ini perusak bangsa ini. Seperti itu kan, kalian itu merusak bangsa ini. Jadi kalian tuh nggak ada apa-apanya. Si Jokowi itu seorang pemberani dan bukan seorang penakut. Dia tidak akan gubris kalian karena kalian nggak ada apa-apanya. Bukan karena dia takut sama kalian, tapi karena kalian tidak ada apa-apanya. Belajar lebih baik lagi. Semoga nanti di tahun 2045 ente bisa jadi presiden, dan jadi presiden seperti dia ya, seperti Pak Jokowi, yang berani, bukan berani kepada bangsanya sendiri, tapi berani menghadapi bangsa lain yang mau menjajah dengan caranya masing-masing. NKRI harga mati. Salam hormat buat Pak Jokowi.